Halo, selamat pagi. Saya akan mengulang kembali pelajaran hari ini mengenai massa dan volume. Untuk itu, sediakan buku SPS IPA bagi yang sudah punya. Bagi yang belum, dipelajari dulu ya video rekaman Miss. Oke, di halaman 2, buku SPS IPA Erlangga halaman 2. Nah, topiknya adalah massa dan volume. Miss sedikit jelasin ya. Nah, ini Miss baca dulu. Kebetulan bukunya seperti ini. Ini sengaja Miss fotokan. Jadi siswa yang belum punya buku bisa melihat kembali. Sebelum masuk ke masa, Miss mau kasih deskripsi. Perhatikan gambar yang ada di buku ini. Ini adalah gambar benda-benda yang ada di ruang tamu ya, atau ruang keluarga. Seperti ini. Nah, perhatikan gambar ruang keluarga tersebut. Benda-benda apa saja yang kamu temukan atau yang kamu lihat? Nah, ada benda yang dapat kita lihat dan ada benda yang tidak dapat dilihat. Nah, kelompok benda yang dapat dilihat contohnya adalah, iya benar sekali, kursi, buku, jam, lampu, kemudian ada bantal, ada cangkir, ada remote, kemudian ada lemari, selanjutnya ada seperti kayak folder yang di bawah, folder yang paling bawah. Nah, kemudian ada seperti bantal ya, sudah ya, cangkir, terus buah-buahan, jendela, kemudian ada buku-buku yang di dalam lemari, kita bisa melihatnya ya. Kemudian terakhir ada bingkai foto. Oke, nah Miss bacakan dulu sedikit aja. Benda-benda tersebut memiliki bentuk. Jadi bentuknya ada yang berbentuk persegi, bentuknya seperti silinder atau bentuk tabung atau bentuk bola atau seperti bentuk kubus ya. Nah, itu macam-macam bentuknya. Jadi benda tersebut memiliki bentuk. Selain bentuk ada juga warna, ukuran yang berbeda-beda. Benda yang tidak dapat dilihat contohnya adalah, ya benar, udara. Udara itu tidak memiliki bentuk, tapi dapat kita rasakan keberadaannya. Benda juga dapat bergerak jika ada yang menggerakkannya. Jadi setiap benda itu mempunyai massa dan volume. Sekarang ke intinya ya, detailnya. Nah, kira-kira seperti ini. Miss rasa cukup jelas ya. Oke, kita mau ngebahas massa. Apa itu massa? Massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda atau benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi, kira-kira massa itu apa, Miss? Itu biasanya seperti berat benda. Lebih tepat lagi berat benda. Ya. Contohnya gini. Batu dengan kapas. Lebih berat mana ya massanya? Batu atau kapas? Iya, lebih berat batu. Kenapa batu, Miss? Karena batu itu massanya lebih besar dibandingkan dengan kapas yang lebih ringan. Oke, contoh yang lain adalah seperti gambar ini. Ini ada gambar buah pepaya dan buah apel. Ini ada timbangan. Jadi benda ini ditimbang. Kalau bendanya kira-kira agak menurun sedikit, berarti dia memiliki berat yang cukup besar. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada gambar timbangan pepaya dan timbangan apel. Mana yang lebih berat? Iya, yang lebih berat adalah buah pepaya. Alasannya adalah buah pepaya itu kan lebih besar, otomatis dia lebih berat kan ketimbang apel. Contoh lain adalah seperti ini, sepatu, misalnya sepatu sekolah kamu dengan pensil kamu. Lebih berat mana masanya? Sepatu atau pensil? Iya, benar. Lebih berat dari
lebih besar masanya adalah sepatu. Kenapa? Karena lebih berat. Masa penyusunnya maksudnya. Nah, penyusun suatu benda dibandingkan dengan pensil. Oke, yang kedua kita mau jelasin detailnya yaitu mengenai volume. Ini ya, volume ini jelas lah ya keterangannya. Volume itu apa, Miss? Volume itu adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Volume itu seperti isi. Contoh misalnya suatu wadah ember diisi air. Nah, itu namanya volume air. Seperti itu ya. Contoh lagi, ini ada gambar teko. Ini teko dan cangkir. Nah, perhatikan coba gambar teko dan gambar cangkir. Bedanya apa? Bedanya ukurannya ya. Nah, ukuran air di dalam teko itu lebih banyak daripada ukuran air teh yang ada di cangkir. Kenapa, Miss? Karena wadahnya itu ada yang besar, ada yang kecil, tergantung wadah. Jadi, besar kecilnya wadah berarti volumenya juga iya, tergantung bendanya, tergantung wadahnya gitu loh. Jadi gini dia. Air teh, nah dengar ya, air teh di dalam teko itu lebih banyak daripada air teh di dalam cangkir. Kenapa, Miss? Bentuk wadahnya itu kan udah berbeda, otomatis volume air tehnya juga berbeda. Jadi volume air teh yang ada di dalam teko itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan volume air teh yang ada di dalam cangkir. Nah, ini dia yang mau kita bahas, massa dan volume. Jadi bisa dibedain ya. Kalau massa itu dia identik dengan berat. Ya, berat suatu benda tergantung banyaknya bahan penyusun si benda tadi atau si objeknya tadi. Kalau volume itu isi suatu bejana atau suatu benda, misalnya tadi yang Miss bilang tadi, suatu wadah seperti teko atau cangkir, tergantung bentuk wadahnya. Jadi volumenya besar karena wadahnya sangat besar. Volumenya sedikit, isinya sedikit, berarti wadahnya kecil. Contoh botol minum misalnya. Botol minum kamu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, botol minum itu isinya kan air ya, air putih bisa